Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di mana saja Anda berada, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Menyongsong Tahun Baru 2021, yang kali ini diberi judul Menjadi Makhluk Mulia. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir tahun adalah waktu bagi kita untuk merefleksikan perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2020. Apalagi tahun ini bukanlah tahun yang mudah untuk kita lalui karena adanya wabah COVID-19. Di sepanjang tahun 2020, 10 bulan, 2 bulan setelah kita menapaki tahun 2020, kita dilanda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan ketidakpastian dengan adanya COVID-19 yang mulai masuk Indonesia pertengahan bulan Maret. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu tidak ada yang dapat kita andalkan. Kita mau tidak mau harus kembali kepada Allah kita, Tuhan kita yang menguasai alam semesta dan menguasai segala umat di bumi. Berkat dan perlindungan dari Allah yang akan memampukan kita untuk kita bisa tiba di penghujung tahun ini. Oleh karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sekaligus mengandalkannya dalam menyongsong tahun baru 2021. Semoga kita selalu dalam lindungan. Sebagai dasar dari renungan yang akan saya sampaikan adalah firman Tuhan dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, agar kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan, marilah kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, ucap syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kita membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan kita pada kali ini, Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Inilah firman Tuhan yang terdapat dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang telah kita baca tadi dijelaskan bahwa Tuhan telah memberikan petunjuk kepada Musa agar Musa menyampaikan kepada Harun, dan Harun diminta oleh Tuhan untuk berbicara kepada anak-anak dan keturunannya bahwa kalimat-kalimat Tuhan yang mengandung berkat yang terdapat dalam ayat 22 sampai 27 Bilangan 6 tadi itu merupakan petunjuk dari Tuhan sendiri. Dan untuk selanjutnya
dalam peribadatan umat Israel, kalimat Tuhan tersebut dijadikan sebagai tradisi untuk diucapkan. Jadi petunjuk oleh Tuhan kepada Musa untuk mengabarkan bahwa berkat Tuhan itu harus disampaikan kepada umatnya itu seluruhnya. Di sini Tuhan sungguh mengasihi dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Berkaca dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tahun 2020 yang penuh kenangan, penuh suka duka, juga penuh sukacita, sebagian sudah kita lalui, hampir tiba di penghujung tahun, tinggal 1 hari, besok pagi kita sudah memasuki awal tahun 2021, di mana tahun 2020 meninggalkan pesan yang sangat mendalam, karena di sepanjang tahun kita dihantui rasa yang tidak menentu dengan adanya pandemi COVID-19 tersebut. Yang tadinya kita bebas beraktivitas, tadinya kita bebas berkumpul dengan siapa saja, bersenda gurau dengan siapa saja, di tengah keluarga kita bebas untuk berkunjung kepada siapa saja. Dengan tiba-tiba kita dihentak, kita menjadi seperti terikat oleh aturan-aturan agar kita selalu menjaga jarak, kita selalu memakai masker, kita selalu cuci tangan setelah kita bepergian maupun dari luar untuk melakukan aktivitas di rumah maupun di lain tempat. Kita tidak bisa secara bebas berkomunikasi dengan sesama kita, dengan orang lain, bahkan dengan sanak keluarga terdekat. Jadi pengetahuan adalah kuasa itu sudah tidak bisa kita andalkan lagi. Kita kembali kepada kuasa. Di sini kita ambil hikmahnya bahwa kuasa Allah benar-benar di atas segala. Di tahun 2020 kita mengalami pergumulan yang hebat akibat COVID-19 tersebut. Jadi ilmu pengetahuan adalah kuasa, tidak bisa menjadi pegangan, tidak bisa kita andalkan. Manusia tidak bisa menundukkan alam dan memperlakukannya senangnya. Karena dalam hal ini justru alam dengan kehadiran COVID-19 kita disadarkan bahwa Allah benar-benar berkuasa di atas segalanya. Rencana yang berantakan yang sudah kita susun karena wabah COVID-19 menyadarkan kita. Setiap hari di sepanjang tahun 2020 kita ditopang oleh Tuhan, oleh Allah. Allah melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Sejenak kita berpikir ke belakang. Apakah kita sadar? Apakah kita sudah merasa bahwa Tuhan benar-benar menjaga kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memandang kita sebagai setiap anggota keluarga yang dengan hangat melimpahkan cinta kasih. Allah memperhatikan kita dan seisi rumah kita, sehingga damai sejahtera terus mengalir dalam rumah tangga kita. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara merasakan hal itu ketika pandemi melanda? Karena kita selalu berkumpul di dalam rumah, kita berdiam di rumah saja. Nah, disinilah kita ambil hikmahnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sesungguhnya kita lebih jernih, kita dapat lebih jernih, dapat melihat penyertaan Allah dalam setiap aktivitas kita di masa pandemi. Sebagaimana para gembala di tengah segala keterbatasan dan kesederhanaan,
melihat kemuliaan surga yang nampak melalui kehadiran para malaikat. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Di tengah segala pergumulan dan kesukaran, kita justru melihat kemuliaan surgawi dengan ragam penyertaan yang Allah berikan sepanjang tahun. Inilah kabar sukacita. Kita dapat mengabarkan sukacita kita, penyertaan Allah kepada kita ke seluruh isi dunia. Yang tadinya kita hanya membaca firman Alkitab, mendengarkan firman Tuhan di dalam gedung gereja, tetapi di pandemi COVID-19 ini kita bisa menggaungkan penyertaan Allah, firman Allah ke seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini akan selalu penuh dengan kejutan dan pergumulan, tapi kita telah memilih Yesus sebagai juru selamat. Jika kita benar-benar percaya mengikut Yesus, maka hidup kita selalu berada dalam berkat dan perlindungan Sang Bapa. Seperti dalam Bilangan 6 tadi, ayat 24-27 terkhusus, Tuhan benar-benar telah melimpahkan berkat-Nya yang harus disampaikan kepada seluruh umat. Kita akan ditopang oleh hikmat Tuhan, sehingga kita mampu bereaksi dengan bijak dan tepat saat menghadapi situasi baru yang mengejutkan kita. Kita akan ditolong oleh kasih-Nya. Kita percaya itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga kita tetap tenang dan kreatif. Kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu melindungi kita. Mari kita akhiri tahun 2020 dalam sukacita, dan setiap peristiwa suka duka yang terjadi di sepanjang tahun 2020 menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk semakin lebih beriman kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Mari kita menyongsong tahun baru 2021 dengan tekad dan semangat baru, dengan penuh sukacita, dan kita menggaungkan cerita kita kepada sesama agar dunia tahu bahwa Allah selalu mengasihi kita. Penuhilah dunia dengan optimisme sekaligus penyerahan diri kepada Tuhan. Itulah yang dapat kita kerjakan sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan menyongsong tahun baru 2021. Sebagai akhir dari renungan ini, marilah kita kembali bertelut di hadapan Tuhan dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, dan perlindungan Tuhan senantiasa Tuhan berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan atas limpahan berkat Tuhan kepada kami yang kami terima di setiap hari dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, dalam kesempatan ini untuk menyongsong tahun baru 2021, bersama-sama kami berserah diri kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan segala permasalahan kami di tahun 2020. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk keluar dari masalah-masalah baik yang ringan maupun yang berat. Terkhusus adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang akan melepaskan dunia dari permasalahan COVID-19 ini. Tuhan, dalam doa syafaat ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami sekeluarga, Bapak Pendeta Santoso Budi Harjono MTH. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan beliau untuk selalu kuat dan sabar dalam mengembalakan kami Tuhan, dan seluruh jemaat GKJ Sumber khususnya, baik yang ada di wilayah Surakarta maupun di luar wilayah Surakarta. Kiranya Tuhan tengok satu persatu, Tuhan berkati kondisinya masing-masing. Bapa di surga,
Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang merupakan generasi bangsa ini sebagai generasi penerus ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk senantiasa dapat tetap bersemangat, untuk dapat melayani dan menuntut ilmu untuk bangsa, agama, dan tentunya untuk mereka sendiri. Tuhan, kami berdoa juga khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang pada saat ini benar-benar sedang mengalami suatu permasalahan yang sangat berat, supaya rakyat Indonesia tetap dalam kondisi yang baik. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun, memberikan kekuatan, kemampuan kepada para pemimpin kami untuk dapat mengendalikan roda pemerintahan ini. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah segala kesalahan yang kami lakukan, terkhusus di sepanjang tahun 2020 ya Tuhan, dan mampukan kami semua untuk dapat menapak tahun 2021 dengan iman kami yang lebih baik lagi kepadamu ya Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, dan iman kepercayaan kami sebagai dasar kekuatan kami. Inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya.